Perceraian bisa terjadi karena harga naik, ada anak nanti yang akan merintih, kenapa saya nggak bisa sekolah lagi? Tanya sama Sri Mulyani, kata maknya tuh. Bung Rocky melihat dengan kondisi ini tuh ada mengarah seperti krisis ekonomi yang pernah terjadi di negara kita mungkin tahun 98 atau dulu tahun 66 gitu ya, dengan ini yang fenomena-fenomena kebijakan yang semakin memberatkan masyarakat itu. Saya tidak melihat potensi itu, saya mengharapkan justru. Alhamdulillah. Kenapa, Bro? Ya rumusnya begitu memang. Kan itu sesuatu yang ekstrapolasi, imajinasi apapun memang akan tiba di situ. Ya karena itu bersiap untuk itu lebih baik. Jadi saya selalu anggap bahwa ini nggak bakal, siklus elektoral itu pasti dibatalkan oleh hal-hal yang sifatnya tangible. Sesuatu yang ada di atas kertas bisa kita hitung. Krisisnya kapan? Crossfire antara tidak masuknya pajak sekarang ini dengan jatuhnya moral pemerintah, itu kan cuma kalkulasi yang biasa. Jadi dengan mudah kita bisa prediksikan itu tuh. Jadi sekali lagi, ini kita bisa bicara hal yang teknis, tapi kita juga bisa simpan sesuatu sebagai alat untuk mengukur keresahan publik, kan itu. Jadi sebaiknya kita mulai mengukur keresahan publik tuh, bukan sekedar mencoba mencari cara teknis untuk menghasilkan optimisme baru. Ya kita nggak perlu lagi pergi pada term-term yang sifatnya optimistik. Karena ini satu paket dengan ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan arogansinya, untuk pamer infrastruktur. Ini kan semua terjadi, kita mesti lihat asbabun nuzulnya itu dari awal. Yaitu seolah-olah pemerintah, kan ini presiden setiap kali lihat lahan kosong, dia mau bikin jembatan aja, bikin jalan tol, dia mau bikin lapangan terbang aja tuh. Nggak ada perencanaan untuk mengukur kapan dia efektif, sehingga bisa dicicil, tiba-tiba dibikin semua, lalu duitnya habis tiba-tiba. Tapi orang tetap menganggap, oh, nggak ada soal, kan presiden bilang ada 11.000 triliun di kantong kirinya tuh. Dan itu artinya, itu kan namanya berbohong, dan berbohong itu bisa dipajaki loh. Kalau berbohong bisa dipajaki, kita udah kaya raya, karena pembohong semua itu ada di sana, dan itu kantong mereka banyak uang, jadi pajakin aja pajak para pembohong itu kan. Nah, jadi kita mulailah menghindari analisis yang sok-sok serius gitu kan. Nah, lu pemerintah aja nggak punya pola apa yang mesti kita lakukan dengan ekstrapolasi itu tuh. Semua faktor yang ada di depan kita besok bisa berubah tuh. Lain kalau dia datang dari hasil rapat kabinet. Kan ini terlihat bahwa Sri Mulyani lakukan itu sebagai outlet dari kepanikan, lalu tiba-tiba diajukan itu. Dengan mudah kan kita tahu itu kan. Itu kayak tukang parkir, siapapun yang parkir di situ dia palakin aja tuh di parkir. Padahal ada ambulans parkir di situ, diparkir juga, ambulansnya mau ngangkat mayat, ditagih duit parkir. Begitu juga pajaknya, nggak bisa lihat ayam petelur, rupanya mau dipajakin aja. Kan gampang memang, cuman ngidar sebentar juga dapat pajak. Kan langsung terlihat kan, gini, ya. Tapi dia nggak hitung efeknya pada feminisasi kemiskinan, efeknya pada stunting, efeknya pada masa depan anak, efeknya pada kerusakan keluarga. Ini dalam waktu singkat nanti. Anda lihat misalnya berita bagaimana seorang suami nampar istrinya karena duit yang dia kasih untuk beli sembako nggak bisa lagi seperti hari kemarin. Ini kenapa nih telur ceploknya sekarang tinggal putihnya aja, kuningnya nggak dikasih tuh. Bisa jadi begitu. Kekacauan dalam keluarga karena kekacauan di dalam koordinasi makroekonomi yang disebabkan oleh ini bisa merusak keluarga nanti itu. Perceraian bisa terjadi karena harga naik, ada anak nanti yang akan merintih, kenapa saya nggak bisa sekolah lagi? Tanya sama Sri Mulyani, kata maknya tuh. Dia yang
Dia yang bikin harga sembako naik. Demikian juga tetangganya yang biasanya suplai telur juga merasa, oke, saya nggak bisa suplai lagi, nggak ada yang minta. Permintaannya nggak ada, harganya mahal. Jadi beginilah yang secara makro kita mesti terangkan bahwa dari awal desain kebijakan itu tidak didasarkan pada kalkulasi yang masuk akal. Yang ada adalah upaya untuk memamerkan aja. Jadi showcase politics ini yang menyebabkan ya runtuhnya tadi Eni bilang itu, kaki-kaki moral runtuh, kaki-kaki intelektual runtuh. Karena sekarang universitas berdagang gelar.